Ayah kaya berkata, kalau kamu tidak mengontrol pikiranmu, maka orang lain akan melakukannya untukmu. Setiap pagi, jutaan anak-anak di seluruh dunia duduk di bangku sekolah. Mereka memegang buku tulis, menyalin rumus, menghafal definisi. Mereka diajarkan sejarah peperangan, teori matematika, dan nama-nama planet di tata surya. Tapi sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada, yang diajarkan cara mengelola uang. Tidak ada pelajaran, bagaimana menghindari riba. Tidak ada ujian, cara menyusun laporan keuangan pribadi. Tidak ada diskusi terbuka tentang mengapa utang bisa membuatmu menjadi budak. Inilah yang dikritik Robert dalam buku Rich Dad Poor Dad. Sistem pendidikan kita tidak dirancang untuk membuat orang kaya. Ia dirancang untuk mencetak karyawan yang patuh. Ayah kaya, sekolah formal menanamkan satu jalan hidup. Belajar rajin, nilai bagus, lulus, dapat kerja, tetap, naik jabatan, pensiun. Itulah jalan aman. Tapi jalan ini penuh jebakan. Gaji tetap, tidak punya kontrol atas waktu. Takut kehilangan pekerjaan, tidak diajarkan bagaimana uang bekerja. Robert menyadari ini saat melihat dua sosok ayah. Ayah kandungnya, ayah miskin, percaya bahwa gelar pendidikan adalah tiket menuju kemakmuran. Tapi meski memiliki banyak gelar, ia tetap hidup dari gaji ke gaji. Ayah kaya tidak punya pendidikan tinggi, tapi ia kaya raya. Ia paham cara kerja uang, aset, dan leverage. Ia tahu bahwa pendidikan yang paling penting adalah pendidikan finansial. Apa itu mindset lama? Mindset lama adalah pola pikir yang ditanamkan sejak kecil, yang terdengar bijak tapi membatasi. Jangan bicara soal uang, itu tidak sopan. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Lebih baik hidup pas-pasan tapi damai, daripada kaya tapi serakah. Orang kaya itu licik, yang penting kerja keras, nanti juga sukses. Ini adalah mitos turun-temurun yang membuat kita takut pada uang, bukan memahaminya. Padahal, uang bukan baik atau buruk. Ia netral. Yang membuatnya baik atau buruk adalah tangan yang memegangnya. Seorang anak lulus dari universitas ternama, dengan IPK 3,9. Ia menguasai rumus matematika tingkat lanjut. Ia fasih menulis esai sejarah peradaban Yunani. Ia bisa menjelaskan hukum fisika kuantum dengan presisi. Ia tahu teori ekonomi klasik, Marxis, bahkan Keynesian. Tapi saat ia menerima gaji pertamanya, ia bingung bagaimana menyusun anggaran bulanan. Ia tidak tahu cara menghitung bunga kartu kredit. Ia tak bisa membedakan mana aset, mana liabilitas. Ia terjebak cicilan karena beli mobil sebelum punya tabungan. Dan dalam hitungan bulan, ia sudah hidup dari gaji ke gaji. Bukan karena ia bodoh, tapi karena tidak ada satupun guru di sekolah yang pernah duduk bersamanya, menatap matanya, dan berkata, "Dengar, ini cara uang bekerja. Dan ini cara agar kamu tidak diperbudak oleh sistem." Di sekolah, kita diajarkan cara menyelesaikan soal matematika, tapi tidak diajarkan bagaimana menghindari utang konsumtif. Kita belajar menulis esai sejarah, tapi tidak pernah belajar bagaimana membuat laporan arus kas pribadi. Kita diajari cara mendapat nilai A, tapi tidak diajari bagaimana membangun aset yang bisa menghasilkan saat kita tidur. Kita diajarkan cara mencari pekerjaan, tapi tidak pernah ditunjukkan bagaimana menciptakan pendapatan pasif agar suatu hari kita tidak harus bekerja terus-menerus. Apa yang sekolah ajarkan adalah penting, tapi apa yang sekolah abaikan bisa menghancurkan hidup seseorang. Robert menyaksikan ini sendiri. Ia punya teman-teman pintar yang dulu menjadi bintang di kelas, yang selalu duduk di barisan depan, yang hafal semua rumus dan selalu menjawab saat guru bertanya. Tapi saat dewasa, mereka dililit utang kartu kredit. Mereka tidak punya dana darurat. Mereka bekerja lembur, tapi tetap merasa tertinggal. Mereka merasa malu bertanya tentang uang, karena merasa seharusnya sudah tahu, padahal tak pernah diajarkan. Sekolah tidak salah, ia hanya terbatas. Karena sistem pendidikan modern tidak pernah dirancang untuk menciptakan manusia bebas. Ia dirancang untuk mencetak pekerja yang patuh, yang bisa menghitung, bisa menjawab soal, bisa menaati perintah, dan bisa memenuhi tenggat waktu. Tapi hidup di luar kelas bukan soal nilai ujian. Hidup adalah tentang pilihan. Dan hanya orang yang mengerti uang, yang punya banyak pilihan. Ayah kaya berkata, "Kalau kamu tidak tahu cara kerja uang, maka kamu akan menghabiskan hidupmu bekerja untuk orang yang tahu." Dan kalimat itu menempel di kepala Robert seumur hidup. Itu sebabnya, ia mulai mempertanyakan segalanya.
Kenapa kita tidak diajari tentang bunga majemuk? Kenapa kita tidak tahu bagaimana membangun aset? Kenapa kita lulus sekolah tanpa tahu cara mengelola gaji? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Karena tidak ada yang pernah menganggap penting untuk mengajarkannya. Pendidikan finansial adalah kompas. Tanpa itu, kamu bisa bekerja keras sepanjang hidupmu, tapi tetap tersesat. Dan itulah kenyataan yang menyedihkan. Kita hidup di dunia di mana seorang lulusan sarjana ekonomi bisa bangkrut karena tidak tahu cara mengatur uang makannya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau sekolah tidak mengajarkannya, kalau orang tua pun tak tahu caranya, lalu, kapan kita akan belajar? Kapan kamu akan belajar? Mungkin jawabannya dimulai dari sini, dari satu keputusan sederhana. Membuka mata, menghapus rasa malu, dan mulai bertanya, sebelum dunia memberi jawabannya dalam bentuk tagihan dan penyesalan. Di sekolah, kita diajarkan bahwa kesalahan itu buruk. Salah menjawab sama dengan nilai turun. Dapat nilai jelek sama dengan malu. Mengulang pelajaran sama dengan aib. Padahal dalam dunia nyata, kesalahan adalah tempat belajar terbaik. Rugi kecil bisa menghindarkan rugi besar. Gagal bukan akhir, gagal adalah guru. Orang kaya gagal lebih banyak daripada orang miskin. Bedanya, mereka belajar dari kegagalan itu. Ayah kaya mendorong Robert untuk berani mencoba. Ia memberinya pengalaman menjalankan bisnis kecil, membuat keputusan keuangan sendiri, dan merasakan rugi. Sementara ayah miskin selalu menekankan, jangan ambil risiko, pikirkan keamanan, main aman saja. Robert akhirnya mengerti, sekolah membuat kita takut gagal, tapi hidup membuat kita gagal terus. Kalau kita tidak belajar dari kegagalan, kita akan gagal selamanya. Uang bukan tujuan, uang adalah alat. Mindset lama menganggap uang sebagai tujuan akhir. Lulus dapat kerja dapat gaji besar bahagia. Tapi kenyataannya tidak demikian. Robert menyadari bahwa banyak orang bergaji besar justru tidak bahagia. Mereka tertekan, stres, hidup dalam utang, dan merasa terjebak. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang bukan tujuan. Uang adalah alat untuk membeli waktu, kebebasan, dan pilihan. Dengan uang, kamu bisa memilih bekerja atau tidak. Kamu bisa memilih tinggal di manapun. Kamu bisa memilih menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Tanpa uang, atau tanpa pemahaman uang, pilihan-pilihan itu tidak ada. Mindset lama, jalan yang dulu benar, tapi kini usang. Dulu, mungkin benar bahwa kerja di satu tempat 30 tahun pensiun nyaman. Menabung di bank cukup untuk masa tua. Punya rumah dan mobil tanda sukses. Tapi zaman berubah. Sekarang, inflasi memakan tabungan. Pekerjaan tak lagi aman. Harga rumah meroket. Teknologi menggantikan pekerjaan. Zaman berubah, tapi sistem pendidikan tidak. Dulu, saat kecil, kita sering diajarkan. Sekolah yang rajin, dapat nilai bagus. Lalu dapat kerja bagus. Lalu gaji bagus. Lalu kamu akan bahagia. Kita tumbuh dengan itu. Kita memeluknya, meyakininya, bahkan membangunnya jadi tujuan hidup. Tapi, bertahun-tahun kemudian, setelah kerja keras di kantor, mengejar bonus tahunan, naik jabatan, mencicil rumah, membayar sekolah anak, dan membayar lagi dan lagi. Kita mulai bertanya, kenapa aku tetap merasa terjebak? Mungkin karena kita masih hidup dalam pola pikir lama. Mindset yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mindset yang mungkin dulu benar, tapi kini, mulai merugikan. Ayah kaya menyebutnya sebagai warisan mental yang menjerat. Mari kita pelan-pelan buka satu persatu. Mindset lama, kerja demi gaji. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan bekerja. Kalau kamu ingin punya uang, ya kerjalah. Kalau ingin gaji naik, kerja lebih keras. Kalau uang kurang, cari lemburan. Dan akhirnya kita menyamakan nilai diri kita dengan angka di slip gaji. Tapi kenyataan pahitnya, gaji adalah ketergantungan. Kalau gajimu berhenti, maka hidupmu berhenti. Ayah kaya menawarkan perspektif baru. Jangan kerja untuk uang. Bangun sesuatu agar uang bekerja untukmu. Mindset baru, bangun aset demi kebebasan. Daripada mengejar kenaikan gaji tanpa akhir, kita mulai bertanya, apa yang bisa aku bangun sekali, lalu terus menghasilkan? Apa yang bisa aku miliki, yang bisa bekerja saat aku tidur? Bagaimana aku bisa membeli kembali waktuku sendiri? Aset tidak harus besar,
Aset bisa dimulai dari kecil, properti sewa, bisnis digital, hak cipta, investasi. Tapi satu hal pasti, aset memberikan waktu. Dan waktu adalah kemewahan sejati. Mindset lama, takut gagal. Dari sekolah, kita diajarkan bahwa salah adalah dosa. Dapat nilai merah, malu, ulangan-ulang, memalukan, gagal, aib. Tapi kehidupan bukan ruang kelas. Di dunia nyata, gagal adalah guru. Orang kaya gagal lebih banyak daripada orang biasa, tapi mereka belajar, bangkit, dan coba lagi. Mindset baru, belajar dari gagal. Ayah kaya berkata, kamu akan jatuh, tapi jika kamu bangkit dan belajar, itu bukan kegagalan, itu pelatihan. Jadi, kita mulai membiasakan diri bertanya, apa yang bisa kupelajari dari kesalahan ini? Bagaimana bisa aku coba lagi dengan cara berbeda? Apakah ini kegagalan, atau hanya jalan memutar menuju keberhasilan? Mindset lama, gaji adalah segalanya. Dulu, kita bangga menyebut nominal gaji kita. Aku gaji 8 juta, loh. Aku baru naik jadi 15 juta. Gajiku udah UMR Jakarta. Tapi itu hanya angka statis. Dan yang tak terlihat adalah cicilan rumah, utang kartu kredit, biaya hidup yang naik, tabungan yang tak pernah cukup. Mindset baru, cash flow adalah segalanya. Ayah kaya menyuruh Robert muda menggambar panah arus kas. Dari mana uang masuk, kemana uang pergi, mana yang produktif, mana yang konsumtif. Gaji tinggi tapi habis buat utang konsumtif sama dengan rapuh. Cash flow positif dari aset yang terus mengalir sama dengan tangguh. Mindset lama, simpan uang di bank. Kita diajarkan, menabung itu aman. Tapi di era inflasi, di era bunga tabungan kecil, di era biaya hidup yang naik terus, menabung tidak cukup. Tabungan penting untuk darurat, tapi untuk membangun masa depan, perlu lebih dari sekadar menyimpan. Mindset baru, investasikan ke aset produktif. Ayah kaya mengajarkan, beli ilmu, beli alat, beli kendaraan penghasil uang, bukan beli agar terlihat kaya, tapi beli agar benar-benar bebas. Mindset lama, cari pekerjaan aman. Yang penting dapat kerja tetap. Yang penting ada BPJS. Yang penting gaji tiap bulan masuk. Tapi hari ini, tak ada yang benar-benar aman. Pandemi mengguncang segalanya. PHK bisa datang tiba-tiba. Teknologi bisa menggantikan pekerjaan kita. Mindset baru, bangun sistem yang menghasilkan pendapatan. Bukan hanya jadi karyawan, tapi pikirkan bagaimana kamu bisa membangun sesuatu. Sesuatu yang bisa berdiri, bahkan saat kamu tidak bisa berdiri. Bisnis kecil, channel YouTube, aset digital, royalti, apapun yang menghasilkan aliran, bukan hanya titik. Akhirnya, mindset adalah akar semua perubahan. Kita tidak bisa mengubah nasib, jika kita tidak berani mengubah cara berpikir. Mindset lama membuatmu lelah, tapi tidak bebas. Mindset baru mungkin menakutkan, tapi memberi harapan. Kamu tidak harus langsung menjadi investor besar. Tidak harus langsung berhenti kerja. Tapi kamu bisa mulai hari ini. Dengan satu pertanyaan kecil, apakah cara berpikirku hari ini masih pantas aku pertahankan di dunia yang sudah berubah? Bagaimana mendobrak mindset lama? Pertanyakan semua kebenaran finansial yang kamu dengar. Siapa yang bilang rumah pribadi itu aset? Siapa yang bilang utang itu selalu buruk? Siapa yang bilang gaji besar menjamin kebebasan? Cari guru kehidupan, bukan hanya guru sekolah. Belajar dari orang yang telah sukses membangun aset. Baca buku, dengarkan podcast, ikut pelatihan. Ambil tindakan kecil, tapi konsisten. Buat anggaran bulanan, sisihkan dana investasi. Bangun bisnis kecil, satu langkah kecil per bulan lebih besar dari tidak pernah mulai. Bergaul dengan orang yang sudah melek finansial. Lingkungan membentuk pola pikir. Temanmu bicara soal gaji dan cicilan, atau soal aset dan dividen. Pendidikan finansial sama dengan kompas, bukan tujuan. Ayah kaya sering berkata, pendidikan formal mengajarkan kamu bertahan hidup. Pendidikan finansial mengajarkan kamu bagaimana caranya hidup bebas. Ia tidak anti sekolah, tapi ia anti keterbatasan pola pikir. Banyak orang dengan gelar doktor yang tetap miskin. Dan banyak orang tanpa ijazah yang hidup nyaman karena mereka melek finansial. Kebebasan bukan soal sertifikat, kebebasan adalah soal pilihan.
Dulu kita diajarkan bahwa bekerja keras adalah jalan menuju sukses. Tapi di dunia modern, bekerja cerdas jauh lebih penting. Dan bekerja cerdas dimulai dengan mendobrak pola pikir lama tentang uang, pendidikan, dan kehidupan. Karena selama kamu masih berpikir seperti semua orang, kamu akan hidup seperti semua orang, bekerja keras, tapi tak pernah cukup. Ketika kamu mendengar kata, dokter, apa yang terlintas? Jas putih, klinik bersih, mobil mahal, rumah besar, makan malam di restoran bintang 5. Ketika kamu mendengar kata, pengacara, apa yang terbayang? Jas Armani, kantor mewah, perdebatan intelektual, jam tangan ratusan juta. Gambaran ini tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena di balik semua simbol kemapanan itu, banyak dari mereka yang secara finansial rapuh. Mereka menghasilkan miliaran, tapi mereka juga menghabiskan miliaran. Dan pada akhirnya, mereka tidak punya apa-apa selain utang dan tekanan. Inilah salah satu ironi terbesar dalam dunia modern. Mereka yang dianggap sukses di mata masyarakat, justru seringkali menjadi budak dari gaya hidup mereka sendiri. Robert menceritakan seorang teman semanya, James, yang menjadi ahli bedah ternama. Gajinya lebih dari $300.000 per tahun. Tapi ia juga punya kredit rumah senilai $1,5 juta. 3 mobil mewah, 2 diantaranya dicicil. Anak-anak di sekolah privat, liburan tahunan ke Eropa, dan lebih dari $100.000 utang kartu kredit. James bekerja 14 jam sehari. Sering lembur, hampir tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Dan yang lebih buruk, ia tidak bisa berhenti. Karena seluruh gaya hidupnya bergantung pada gaji bulanannya. Ketika Robert bertanya, mengapa tidak dikurangi saja gaya hidupnya? James menjawab, aku dokter, aku tidak bisa tinggal di rumah kecil di pinggiran kota dan naik mobil biasa. Itu akan merusak citra profesionalku. Perangkap status sosial, aku harus terlihat sukses. Dokter, pengacara, akuntan, manajer puncak, banyak dari mereka hidup bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan ekspektasi sosial. Harus tinggal di kompleks elit, harus punya koleksi jam dan tas mewah, harus pergi liburan ke tempat yang instagramable, harus menggelar pesta ulang tahun anak yang megah. Karena status mereka ditentukan oleh apa yang orang lihat, bukan apa yang mereka miliki sebenarnya. Satu-satunya hal yang lebih mahal dari kemewahan adalah usaha untuk terus mempertahankan ilusi kemewahan. Kita sering mendengar nasihat lama, sekolah yang pintar, nanti kamu dapat kerja bagus, dan bisa hidup enak. Dan banyak dari kita mematuhinya. Kita kuliah, kita lulus, kita dapat pekerjaan yang bagus, gaji yang naik setiap tahun. Dan untuk sejenak, kita merasa menang. Mobil pertama, apartemen di pusat kota, jalan-jalan ke luar negeri, makan malam di restoran hotel, gadget terbaru, tanpa pikir panjang. Semua terasa mudah, karena penghasilan kita cukup besar. Tapi lalu, ada satu momen sepi di malam hari. Kita buka aplikasi mobile banking. Dan kita sadar, tabungan kita tak bertambah, investasi kita kosong, pengeluaran kita lebih cepat dari pemasukan. Dan saat itu, satu pertanyaan menyelinap diam-diam. Kenapa aku yang punya gaji besar, justru merasa semakin tidak punya apa-apa? Middle Class Escalator Trap. Robert Kiyosaki menyebut ini sebagai perangkap eskalator kelas menengah. Bayangkan sebuah eskalator panjang. Di awal karir, kamu naiknya pelan-pelan. Gaji 10 juta rupiah. Kamu bisa menabung 2 juta rupiah. Sisanya untuk hidup sederhana. Tapi begitu gaji naik jadi 30 juta rupiah, kamu pindah ke apartemen yang lebih mahal, beli mobil yang lebih mewah, mulai nongkrong di tempat yang lebih berkelas. Dan cicilanmu ikut naik. Lalu gaji naik lagi ke 50 juta rupiah. Kamu mulai berpikir, kayaknya bisa beli rumah sekarang. Lalu KPR, lalu renovasi, lalu asuransi jiwa, lalu sekolah anak, lalu nambah cicilan mobil untuk pasangan. Gaji naik, ya, tapi sisa bersih untuk membangun kekayaan sejati menyusut. Sekilas, terlihat baik, tapi lihat lebih dalam. Saat gaji 10 juta rupiah, kamu bisa hidup dengan biaya 5 juta rupiah. Tapi saat gaji naik jadi 150 juta rupiah, kamu tidak tetap hidup sederhana. Kamu menyesuaikan gaya hidupmu, hingga akhirnya, kamu butuh seluruh 120 rupiah jutanya hanya untuk tetap
tampil seperti orang sukses. Dan lucunya, sisa 30 juta rupiah seolah besar, tapi diiringi beban dan tekanan mental yang jauh lebih besar. Ketergantungan tinggi, gaji menjadi rantai emas. Setiap bulan kamu menunggu tanggal 25 seperti menunggu oksigen. Gaji datang, napasmu lega. Gaji terlambat, kamu panik. Kamu tidak bisa berhenti kerja. Tidak bisa rehat, tidak bisa pelan. Karena kalau kamu berhenti, semua gaya hidupmu ikut runtuh. Gaji yang besar telah berubah menjadi rantai. Emas, memang, tapi tetap rantai. Aku kerja buat apa? Pernahkah kamu duduk diam, di tengah malam yang sunyi, dan bertanya pada diri sendiri, apa benar ini hidup yang aku inginkan? Bangun pagi, macet, rapat, tekanan, laporan, target. Pulang malam, lelah, tapi esoknya, kamu ulang lagi. Karena ada rumah yang harus dibayar. Ada cicilan mobil yang belum lunas. Ada gaya hidup yang harus dijaga. Dan lama-lama kamu sadar, kamu tidak bekerja untuk impianmu. Kamu bekerja untuk mempertahankan penampilan. Gaji besar bukan masalah, tapi gaya hidup yang tak pernah puas. Ayah kaya mengingatkan, masalah bukan pada besarnya gaji, tapi pada pola pikir yang selalu menaikkan pengeluaran seiring penghasilan. Orang kaya tidak langsung beli rumah mewah saat uang masuk. Mereka beli aset, mereka tahan diri, mereka hidup sederhana, sampai aset mereka yang membayar gaya hidupnya. Sementara orang berpenghasilan besar yang tidak sadar akan terus membayar gaya hidup dengan kerja keras seumur hidup. Dan saat gelombang krisis datang, PHK, krisis ekonomi, sakit, apapun bisa terjadi. Dan saat penghasilan berhenti, rumah bisa disita, mobil dijual rugi, gaya hidup jatuh. Dan ironisnya, kamu yang dulunya tampil mewah, kini tidak siap untuk hidup sederhana. Bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan harga diri, rasa aman, bahkan identitas. Jalan keluar, ubah prioritas sebelum terlambat. Pisahkan gaji dan gaya hidup. Jangan biarkan gaya hidupmu naik otomatis saat gaji naik. Tahan sebentar, arahkan ke aset. Bangun aset sebelum beli simbol. Properti sewa, bisnis kecil, saham dividen. Bangun mesin uang dulu, baru beli jam tangan. Uang lebih sama dengan kebebasan, bukan pengeluaran lebih. Uang lebih seharusnya membebaskan waktu, bukan malah menambah kerja. Kenapa profesional sulit keluar dari perangkap ini? Waktu habis untuk bekerja. Dokter jaga 12-16 jam. Pengacara sibuk sidang dan negosiasi. Mereka tidak punya waktu untuk belajar investasi atau bangun aset. Terlalu sibuk menjaga citra. Mereka tidak bisa turun kelas. Takut dinilai gagal kalau pindah rumah, ganti mobil. Takut kehilangan penghasilan, karena seluruh hidup mereka dibangun di atas penghasilan aktif. Tidak ada passive income yang menopang. Tidak mau keluar dari zona nyaman profesional. Mereka merasa bahwa, saya dokter, saya tidak perlu belajar bisnis. Padahal uang tidak peduli gelar, uang mengikuti kecerdasan finansial. Siklus gaji beban tekanan. Mari lihat siklus kehidupan profesional kelas atas. Awal karir, penghasilan besar pertama kali. Euforia, beli rumah, mobil, jam tangan mahal. Gaya hidup naik, anak sekolah mahal, liburan elit. Utang meningkat, KPR, kredit mobil, kartu kredit. Penghasilan wajib tetap, tidak bisa pensiun. Waktu habis, tidak sempat hidup. Stres meningkat, kesehatan terganggu, tekanan hidup mulai terasa. Titik krisis, umur 45+, merasa lelah, tapi tidak bisa berhenti. Dan yang paling ironis, mereka terlalu pintar untuk mengakui bahwa mereka salah. Gaji tinggi kaya, aset pasif sama dengan kaya. Ayah kaya mengajarkan, orang kaya bukan yang punya penghasilan besar, tapi yang punya aset yang menghasilkan uang saat mereka tidur. Dokter yang punya 5 properti kos-kosan bisa pensiun lebih cepat daripada dokter spesialis yang tidak pernah punya aset. Pengacara yang membangun sistem bisnis hukum bisa hidup lebih tenang dibanding pengacara firma besar yang kerja 16 jam sehari. Solusi, profesional melek finansial. Apa yang bisa dilakukan para profesional? Pisahkan antara profesi dan identitas sosial. Kamu bisa menjadi dokter hebat tanpa harus hidup dalam utang. Gunakan gaji besar untuk membangun aset. Sebelum beli mobil mewah, beli properti sewa kecil. Buka bisnis digital kecil. Mulai saham dividen.
Delegasikan waktu, belajar dari sekarang. Gunakan akhir pekan untuk membaca buku finansial. Konsultasi dengan financial planner. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Turunkan gaya hidup, tingkatkan rasio investasi. Gaji 100 juta rupiah. Investasikan 40 juta rupiah, bukan 5 juta rupiah. Biarkan gaya hidup terlambat naik, bukan langsung meledak. Tanamkan pola pikir uang sama dengan kebebasan, bukan status. Hidup tenang, punya waktu untuk keluarga, tidur nyenyak sama dengan jauh lebih berharga dari jam tangan branded. Pagi itu, Robert yang masih kecil duduk di dapur rumah ayah kaya sambil memperhatikan mesin kasir mainan. Di sampingnya, ayah kaya meletakkan sebuah papan tulis kecil. Kamu tahu kenapa orang dewasa takut bicara soal uang? Robert menggeleng, karena mereka tidak pernah diajari cara memahaminya. Maka sebelum kamu besar, sebelum kamu takut, ayo kita belajar. Itulah momen pertama Robert sadar bahwa belajar tentang uang seharusnya dimulai sejak dini. Bukan saat kita sudah terlilit utang, kehilangan pekerjaan, atau menjelang pensiun. Mengapa literasi finansial tidak diajarkan di sekolah? Sistem pendidikan modern mengutamakan ketaatan, hafalan, nilai akademik, disiplin waktu, namun sangat sedikit, atau bahkan tidak ada ruang untuk pembelajaran tentang arus kas rumah tangga, cara kerja utang dan bunga majemuk. Apa itu aset dan liabilitas? Strategi investasi sederhana. Anak-anak diajarkan rumus luas trapesium, tetapi tidak diajarkan cara menyusun anggaran bulanan. Kalau kamu ingin anak-anakmu tidak mengulangi kesalahanmu, maka beri mereka bekal yang sekolah tidak berikan, pemahaman tentang uang. Anak kecil bisa belajar finansial, asal caranya sesuai. Ayah kaya percaya bahwa anak-anak lebih pintar dari yang kita kira. Mereka bisa memahami konsep menabung, mengerti beda antara keinginan dan kebutuhan, memahami konsep uang bekerja lewat permainan, belajar bahwa uang datang dari nilai yang mereka hasilkan, bukan hanya minta ke orang tua. Bahkan, semakin dini anak dikenalkan pada konsep uang yang sehat, semakin besar peluang mereka menjadi dewasa yang mandiri finansial dan bijak secara emosional. 3 pilar utama literasi finansial untuk anak. 1. Menabung untuk membeli aset, bukan konsumsi. Biasanya, anak diajarkan menabung untuk beli mainan, menabung untuk liburan, menabung untuk baju baru. Tapi ayah kaya mengajarkan menabung untuk membeli alat yang bisa menghasilkan uang. Contoh sederhana, tabung uang jajan untuk beli bahan kue, lalu jual kue itu. Gunakan uang tabungan untuk membeli printer, lalu buka jasa print tugas teman. Beli bibit tanaman, lalu jual hasil panennya. Bukan berarti anak tidak boleh membeli mainan. Tapi mereka perlu paham, mainan habis setelah dipakai. Tapi alat bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ajarkan anak untuk membeli alat pancing, bukan hanya memakan ikan. 2. Membedakan uang aktif dan uang pasif. Anak kecil biasanya berpikir, uang datang dari orang tua. Maka tugas kita adalah memperkenalkan. Uang aktif sama dengan datang dari bekerja langsung. Misalnya bantu cuci mobil, dapat uang. Uang pasif sama dengan datang dari aset yang mereka miliki. Misalnya, punya warung kecil, tiap hari dapat untung. Buat konsep ini nyata dan visual. Misalnya, simpan uang dalam 2 celengan, aktif dan pasif. Uang dari hasil jualan masuk ke celengan pasif. Uang dari pekerjaan langsung masuk ke aktif. Perlahan, mereka akan paham. Aku tidak harus selalu bekerja untuk punya uang. Tapi aku harus membangun sesuatu yang bekerja untukku. 3. Menjual, membangun, dan menciptakan, bukan hanya membeli dan mengonsumsi. Sistem konsumerisme hari ini memprogram anak-anak untuk menjadi pembeli seumur hidup. Lihat iklan minta dibelikan. Lihat tren ingin punya. Lihat teman pakai barang tertentu ingin ikut-ikutan. Ayah kaya mengajarkan sebaliknya. Ajari anakmu bukan menjadi konsumen, tapi produsen. Bukan pembeli, tapi pembuat nilai. Contoh praktik, anakmu suka menggambar, cetak gambarnya jadi stiker lalu jual. Suka main game, minta dia buat video tutorial kecil lalu unggah ke YouTube. Suka merakit, bangun sesuatu dari barang bekas dan pamerkan di pasar anak-anak. Semua ini menanamkan satu pola pikir penting. Kalau aku ingin punya uang, aku harus menciptakan nilai, bukan hanya meminta. Bayangkan seorang anak kecil usia 6 tahun. Ia duduk bersila di lantai rumah, memegang 2 celengan warna-warni.
Satu diberi label, ingin. Satunya lagi, butuh. Di sekelilingnya ada mainan, permen, dan brosur bekas yang ia gunting menjadi uang kertas pura-pura. Ia berlatih jual beli bersama kakaknya. Kadang jadi penjual, kadang jadi pembeli, kadang jadi kasir yang memberi kembalian. Di momen itu, tanpa ia sadari, ia sedang belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, cara menghargai uang, cara memilih, dan cara menunda kesenangan. Itulah pendidikan finansial, dan itu bisa dimulai bahkan sebelum anak bisa mengeja kata investasi. Usia 5-7 tahun, dunia mainan, dunia simulasi. Di usia ini, anak-anak menyerap dunia lewat permainan. Alih-alih hanya memberikan uang jajan, berikan mereka peran. Jadikan mereka tokoh utama dalam permainan uang. Contohnya, 2 celengan, 1 untuk keinginan, 1 untuk kebutuhan. Mereka akan mulai belajar mana yang penting duluan. Ajak mereka bermain pasar-pasaran. Biarkan mereka jadi pedagang, menentukan harga, memberikan kembalian. Ajak mereka saat berbelanja. Tunjukkan perbedaan antara beli yang dibutuhkan dan beli karena tergoda. Ini bukan soal mereka bisa menghitung, tapi soal mereka bisa memahami arti pilihan. Usia 8-10 tahun, dunia nyata, pengalaman pertama. Di usia ini, anak-anak mulai mengerti konsekuensi dari keputusan. Saat mereka menjual sisa mainan lamanya di depan rumah dan mendapat uang Rp10.000, mereka belajar. Oh, ternyata kalau aku menjual, aku bisa menghasilkan. Contoh aktivitas: buka warung kecil di rumah, es lilin, stiker buatan sendiri, kerajinan tangan. Mereka belajar tentang modal, harga jual, dan laba. Bantu belanja bulanan, minta mereka menebak harga, menghitung diskon, dan membandingkan produk. Kasih target tabungan. Misalnya, kalau ingin beli bola baru, berapa minggu kamu harus menabung? Mereka mungkin belum sempurna menghitung, tapi yang mereka bangun adalah jiwa, tahan godaan, sabar menunggu, dan bangga atas hasil sendiri. Usia 11-13 tahun, dunia digital, dunia ide. Ini adalah usia keingintahuan dan eksplorasi. Anak-anak mulai ingin meniru dunia dewasa, tapi dengan cara mereka sendiri. Inilah saatnya memperkenalkan konsep yang lebih besar. Simulasi toko online. Ajak mereka mendesain toko fiktif, jualan slime, komik digital, aksesoris handmade. Buat laporan sederhana. Tulis, berapa modal, berapa penjualan, berapa laba. Ajak mereka diskusi soal harga. Kalau kamu jualan dengan harga segini, apa orang akan beli? Di titik ini, anak tidak hanya tahu cara menghasilkan uang, tapi juga mulai memahami, waktu dan kreativitasku punya nilai. Usia 14-15 tahun, dunia investasi, dunia pilihan. Remaja di usia ini mulai menuntut kebebasan. Dan inilah saat terbaik memperkenalkan mereka pada konsep yang selama ini hanya dimiliki orang dewasa, investasi, risiko, dan kebebasan finansial. Cara yang sederhana, ajak mereka coba simulasi saham. Gunakan aplikasi pasar saham virtual. Biarkan mereka memilih perusahaan. Kenalkan reksadana. Jelaskan bahwa uang bisa tumbuh lewat waktu, jika disimpan di tempat yang benar. Beri mereka proyek monetisasi. Minta mereka membuat sesuatu, e-book, video pendek, desain, kerajinan. Lalu bantu mereka menjual, walau sederhana. Di tahap ini, yang ditanamkan bukan hanya cara menghasilkan, tapi lebih dalam, bagaimana membuat uang bertumbuh, dan bagaimana tidak dikuasai oleh uang. Tapi mereka masih anak-anak, ya. Dan justru karena itu, mereka belum terlanjur takut. Mereka belum belajar untuk malu saat gagal. Belum merasa terlambat. Belum punya ego yang membuat mereka pura-pura tahu. Anak-anak adalah tanah paling subur. Apa yang kamu tanam hari ini, akan tumbuh bersama mereka selamanya. Ini bukan tentang jadi pengusaha cilik. Tujuannya bukan agar anakmu jadi jutawan di usia 12. Bukan agar mereka buka startup sebelum SMA. Tujuannya hanya satu, agar mereka tidak tumbuh dalam kebutaan finansial. Agar mereka tahu bahwa uang bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi bisa dipahami, dikelola, bahkan diarahkan. Anak-anak tidak butuh kekayaan orang tua. Mereka butuh pemahaman agar tidak hidup dalam ketergantungan. Bahaya jika literasi finansial tidak diajarkan sejak dini. Anak tumbuh dengan pola pikir konsumtif. Terbiasa minta,
bukan mencipta. Menganggap utang adalah cara hidup normal. Tak bisa mengatur uang saat dewasa, lalu menyalahkan dunia. Robert melihat banyak anak muda yang gajinya habis setiap bulan, tak tahu bagaimana cara kerja cicilan, terjebak pinjol, tak tahu cara memulai bisnis kecil, tidak percaya diri mengatur keuangannya sendiri. Dan semua itu, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan. Contoh pendidikan finansial di keluarga ayah kaya. Setiap akhir pekan, ayah kaya mengajak anak-anaknya berdiskusi. Kalau kamu punya 100 rupiah ribu, kamu akan apakan? Memberi tugas, cari satu ide bisnis kecil minggu ini. Mengajari mereka menghitung margin laba jualan es, menghitung rugi. Mengajak ke toko properti, lalu berdiskusi, berapa sewa tempat ini? Bisa nggak jadi aset? Bahkan Robert yang masih usia SD pernah diberi pinjaman modal untuk membuka layanan menyortir komik bekas di garasi tetangga. Dan saat ia rugi karena salah hitung harga beli dan jual, ayah kaya tidak marah. Sebaliknya, ia bilang, lebih baik kamu rugi 10 rupiah ribu sekarang, daripada kamu rugi miliaran nanti karena kamu tidak pernah belajar. Menumbuhkan jiwa mandiri dan mental pencipta. Anak yang diberi tanggung jawab mengelola uang sejak kecil akan lebih berani mengambil keputusan, tidak mudah tertipu, tidak minder karena status sosial, lebih kreatif saat menghadapi masalah, dan yang paling penting, tidak tumbuh menjadi budak penghasilan. Tujuan utama bukan menghasilkan anak kaya, tapi anak bebas. Ayah kaya selalu berkata, "Aku tidak ingin kamu jadi kaya. Aku ingin kamu bebas." Karena apa gunanya uang kalau anakmu tumbuh menjadi orang dewasa yang takut kehilangan pekerjaan, orang dewasa yang tidak tahu dari mana uangnya mengalir, orang dewasa yang merasa hidupnya dikendalikan orang lain. Kebebasan dimulai dari pemahaman, dan pemahaman dimulai dari pendidikan sejak dini. Anak-anakmu bukan kertas kosong, mereka adalah benih yang menunggu ditanamkan nilai. Tanamkan keberanian untuk mencipta, tanamkan pemahaman bahwa uang bukan segalanya. Tapi tanpa pemahaman uang, mereka akan kehilangan segalanya. Dan saat mereka besar nanti, mereka akan mengucapkan satu hal padamu. Terima kasih sudah membuatku tidak buta dalam dunia yang selalu memperjualbelikan segalanya. Orang bodoh bisa menghabiskan uang sebanyak orang pintar. Tapi hanya orang melek finansial yang tahu bagaimana membuat uang bekerja untuknya. Kalau kamu tidak belajar cara mengelola uang, kamu akan bekerja keras seumur hidup untuk orang yang tahu. Di akhir bab ini, Robert mengajak kita untuk berani melihat keuangan pribadi dengan jujur. Tidak perlu malu kalau kita belum tahu banyak, tapi kita harus mau belajar. Karena di dunia nyata, uang tidak diajarkan di sekolah. Kesalahan finansial bisa mahal dan menghancurkan. Tapi jika dipelajari dengan benar, uang bisa menjadi alat pembebas yang luar biasa. Melek finansial bukan tentang menjadi serakah. Ini tentang memiliki kendali atas hidupmu. Karena saat kamu mengerti uang, kamu tak lagi jadi budaknya. Kamu jadi tuannya. Dan itu adalah awal dari kebebasan sejati.